Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-381. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-381 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Toys, AMRT, Friend, Antam Tins, dan saham BBTN yang sudah teman-teman request. Sebelum kita lanjut untuk mereview 6 saham tersebut, maka kita akan melihat lagi atau mereview lagi pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana hari ini indeks begitu meyakinkan naik 1,36% di level 6.626 dan sempat tertinggi di 6.637. Dan ini artinya seperti yang sudah kita katakan sehari sebelumnya bahwa ini dekat sekali dengan all time high-nya di 6.693. Dan ini kalau besok dia hijau lagi dan tembus di 6.693, ini merupakan satu pencapaian yang luar biasa dari bursa kita, di mana masih di tengah pandemi, tapi IHSG bisa mencetak rekor sejarah untuk bisa kembali all time high. Jadi walaupun di tengah pandemi, kalau indeks bisa memecahkan rekor, itu adalah satu hal yang sangat-sangat membanggakan. Jadi tentu kalau indeksnya naik terbang tinggi, maka saham apa yang paling berpengaruh? Ya jelas adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang besar. Biasanya mereka ada di LQ45 atau LQ45. Nah, tentu yang beli saham-saham LQ45 harusnya bisa sudah taking profit atau sudah mulai persiapan panen. Karena apa? Karena ketika misalkan sudah menembus level all time high, biasanya dia akan koreksi dulu sedikit, ya koreksi dulu, nanti menjelang Windows dressing kemudian ditarik lagi. Jadi dari awal tahun kita sudah mengatakan level kita di 6.500 sampai 6.700. Semoga ya ini bisa dipertahankan sampai akhir tahun level ini, dan artinya bahwa IHSG dalam on track tahun depan bisa capai 7.000 atau bisa menyentuh level barunya di angka kepala 7 ya. Semoga itu harapan kita. Jadi kalau kita perhatikan hari ini transaksi dari bursa kita 16,7 triliun, masih cukup besar dengan 305 saham naik, 225 saham turun, dan ada 129 saham yang bergerak stagnan. Hari ini masih terjadi inflow ya, net foreign buy di seluruh market masih tercatat positif 1,59 triliun. Dan positif ini dipimpin oleh pembelian dari saham Bank BCA ya senilai 219 miliar, kemudian ada Telkom inflow 184 miliar, kemudian ada BMRI inflow sekitar 156 miliar, Astra inflow 152 miliar, dan ada saham Bukalapak ya ada inflow 105 miliar rupiah. Kalau kita perhatikan bahwa dengan komposisi seperti ini, apakah indeks masih bisa melanjutkan kenaikan? Sepertinya masih bisa, dan semoga kita berharap bersama besok adalah rekor baru itu dibuat ya, semoga. Ya, setelah itu kita akan kembali mereview 6 saham berikutnya, di mana saham pertama adalah saham Toys ya, di mana saham Sunindo Adi Persada ini ditutup minus 6,01%, ya tadi sempat auto rejection bawah, namun dia akhirnya ditutup di 172, sedangkan level support saat ini ya itu di 180. Jadi karena tutupnya di 172, level support 180, jelas ini sudah jebol support. Jadi kalau yang sudah punya barang seharusnya udah prepare cut loss. Yang belum punya barang tentu ini tidak boleh kita entry karena sudah rawan sekali, potensi jatuhnya cukup dalam, bahkan bisa sampai ke low trendnya 70. Tidak ada yang tahu dia mau ke berapa, tapi di level saat ini memang support terkuatnya sudah tidak mampu dipertahankan. Sehingga kalau memang kita mau membeli, ya reason to buy-nya adalah kalau dia naik lagi di atas 180. Selama dia belum naik di atas 180, ya lebih baik kita wait and see terlebih dahulu untuk saham Toys. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, sebenarnya ini secara volume bagus, namun secara struktur ini masih belum menarik. Jadi kita akan lihat kembali besok. Kalau memang dia bisa breakout melewati 180, bisa dipertimbangkan entry. Dengan target kenaikan mungkin bisa sampai ke 250 sampai dengan 268. Itu kalau memang dia bisa melewati 180. Tapi kalau belum mampu melewati 180, wait and see dulu lebih baik. Dan nanti kita menunggu lagi level support baru atau level adjustment PBL yang baru, sehingga itu bisa kita pakai patokan sebagai titik atau level entry di saham ini.
Kemudian berikutnya kita punya saham Sumber Alvaria Trijaya dengan kode AMRT atau Alfamart ya. Di mana saham AMRT secara meyakinkan hari ini ditutup naik 5,95% di harga 1.245 setelah mengalami satu penurunan yang cukup ekstrim, cukup dalam. Tiba-tiba hari ini dia kembali mencoba naik dan akhirnya hari ini bisa melewati level support terkuatnya di 1.245. Sempat tadi ke 1.275. Namun sayang sekali waktu closing dia turun kembali dan bagusnya adalah dia bisa bertahan closingnya di tepat di 12.45 yaitu di level PBL. Nah ini cukup 50-50, cukup krusial karena kalau memang besok bisa benar bertahan terus maka bisa dipertimbangkan untuk entry 12.45 sampai dengan 12.50 dengan target kenaikan ke 1.410 sampai dengan 1.435. Kalau misalkan ternyata AMRT turun lagi di bawah 12.45, ya kita jangan masuk, kita wait and see. Tapi kalau memang bisa naik lagi atau bisa berada di atas 12.45, ya sudah bisa dipertimbangkan, tapi prepare cut loss-nya di bawah 1.200 kita wajib untuk cut loss. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, memang secara volume ini menarik, kemudian secara structure ini menarik sekali. Jadi AMRT ini menarik sekali sehingga besok lihat peluangnya ya. Kalau memang masih bisa bertahan di atas 1.245, maka bisa dipertimbangkan untuk entry buy. Tapi kalau belum bertahan di 12.45, lebih baik kita wait and see. Perhatikan juga komposisi dan volume agar bisa mengetahui apakah memang ini masih memungkinkan atau tidak untuk naik. Tapi kalau dari hari ini memang komposisinya bagus sekali. Kemudian selanjutnya kita punya saham Smartfren Telekom dengan kode emiten FRIEND, di mana saham FRIEND ditutup minus 1,06% di harga 94 dan saham FRIEND ini terlihat secara teknikal, secara the golden cross ini menarik ya. Karena di harga saat ini, di chart hari ini level PBL-nya di 93 ya. Kalau teman-teman mungkin pernah kita bahas FRIEND sebelumnya, PBL-nya berbeda-beda ya. Kita teman-teman ikuti sesuai dengan reason to buy-nya. Waktu beli saat PBL sebelumnya ya ikut itu. Kalau memang baru mau membeli ya kita pakai level PBL terbaru ya. Ini karena dia otomatis mengadjust terus selama 40 hari ke belakang, dia akan mencari titik yang paling terbaik. Ya, namanya sistem ya. Sistem ya tidak bisa kita bilang oh kamu harus ikut maunya saya, tidak bisa. Dia akan terus mengikuti algoritma yang sudah dibuat sama ownernya. Jadi saat ini memang FRIEND memiliki level support terkuat di 93 dan level saat ini penutupan di 94. Jadi jelas ini level risk-nya itu memang sangat-sangat rendah sekali dan potensi upside-nya masih begitu tinggi sampai ke 120. Jadi kalau teman-teman yang ingin mencoba untuk membeli saham FRIEND selama masih berada di atas 93 maka saham FRIEND masih aman. Silakan bisa dipertimbangkan buy dengan range 93 sampai dengan 94, cut loss di bawah 90 dan target kenaikan adalah menuju 120 sampai dengan 142. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, jelas ini menarik sekali. Secara broker summary, baik volume maupun structure, ini menarik untuk FRIEND. Jadi secara teknikal menarik, bandarmologi menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan kira-kira apa keputusan. Entah buy, jual, atau hold di emiten ini. Kemudian berikutnya kita punya saham Aneka Tambang dengan kode emiten ANTAM, ANTM, di mana saham ANTAM ditutup naik 3,41% di harga 2.420, di mana ini merupakan harga tertinggi dia hari ini 2.420 dan closingnya ini tepat sekali berada di PBH, di resisten paling kuatnya. Ini kalau besok jebol dari PBH ya ini takutnya dia akan seperti ini. Dia langsung lompat gap up ya, ada kemungkinan besar dia langsung gap up. Jadi semoga dia bisa melewati resistennya dan itu teman-teman yang sudah beli silakan kawal untuk cepat-cepat kita trailing stop atau kita taking profit sebagian atau bisa semuanya. Tapi kalau yang belum punya barang jelas ini kalau bisa breakout ya ada momentum di sana karena ketika breakout resisten artinya resisten itu berubah menjadi support baru ya, akan berubah jadi support sehingga kalau dia mampu breakout dari 2420 maka kita bisa buy on breakout di sana 2420 sampai dengan 2430, cut loss di bawah 2400 dengan target kenaikan berikutnya adalah ke 2630. Semoga dia bisa naik sampai 2600 sampai dengan 2630. Yang sudah punya barang boleh TP, yang buy on breakout juga bisa TP di level tersebut. Kalau kita lihat transaksi hari ini hampir 0,5 triliun, maka coba kita perhatikan dari sisi broker summary jelas ini
menarik sekali untuk Antam. Volume structure ini bagus sekali, maka potensi probabilitas untuk naik itu begitu tinggi besok. Teknikal juga bagus. Kalau memang bisa menembus, maka potensi kenaikan itu masih terbuka sangat lebar untuk saham Antam. Berikutnya kita punya saham TINS, di mana saham PT Timah Tbk ini ditutup naik 3,02% di harga 1.705. Secara teknikal memang saham TINS masih berada dalam zona uptrend yang luar biasa bagusnya. Dan yang menjadi menarik adalah dia mampu melewati area PBH di 1.695, closing di 1.705. Dan ini sangat menarik sekali. Sehingga selama dia masih bertahan di atas 1.695, maka TINS ini punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan dengan next target ke 1.800 sampai dengan 2.000. Kalau teman-teman yang belum punya barang, silakan pertimbangkan untuk entry selama dia masih bertahan di atas 1695. Bisa dicoba untuk entry ya, 1695 sampai dengan 1.705. Ini adalah area beli yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ingat, ketika ternyata setelah teman-teman beli, malah dia turun kembali di bawah 1695, prepare cut loss kurang lebih di 1665 sampai dengan 1680. Ini bisa teman-teman pakai sebagai area untuk cut loss. Akan tetapi kalau opsinya adalah dia langsung turun, ya sudah, kita jangan dulu entry, tunggu lagi di sekitaran area PBL. Kalau memang dia opening langsung dibanting, ya jangan masuk. Tapi kalau opening masih bertahan, kita coba buy, ternyata dia malah turun, ya prepare cut loss. Karena sekali lagi, balik lagi, kita tidak bisa memprediksi secara pasti, secara 100%, secara mutlak apakah dia harus naik atau turun esokan harinya. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah trading plan kita. Ya, kita harus disiplin dengan trading plan kita. Percuma kita buat trading plan tapi kita tidak menjalankan. Jadi trading plan itu sangat penting untuk dibuat, tapi juga jauh lebih berguna ketika kita mampu untuk menerapkan trading plan tersebut. Kalau kita balik, kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, secara volume ini masih belum menarik, tapi secara susunan atau strukturnya, bandramologinya menarik untuk kita amati. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Bank Tabungan Negara dengan kode emiten BBTN, di mana saham BBTN hari ini masih mencatatkan kenaikan yang fantastis, ya 1,79%. Kenapa saya bilang fantastis? Bukan karena kenaikan hari ini, tapi rally dari BBTN ini begitu luar biasa. Dari level terendahnya di 1320, dia sudah bisa naik sampai di 1705, dan ini kenaikannya cukup fantastis sekali. Nah, apakah kenaikan ini masih berlanjut atau tidak, kita tidak tahu, tapi di sini ada gap ya. Indikator menunjukkan ada segitiga di situ, yang artinya ada gap up tadi pagi karena harga sebelumnya di 1675, kemudian opening langsung di 1685 dan dia naik terus bahkan sampai ke 1735 tadi. Namun closingnya di 1705. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya barang dari bawah, mulailah prepare untuk taking profit ya, karena sudah terjadi penolakan-penolakan seperti ini. Biasanya dia akan koreksi sehat dulu nih. Bisa taking profit 50%, 25%, atau juga bisa taking profit semuanya atau 100%. Tapi kalau yang belum punya barang, nah ini nih yang jadi masalah nih. Ketika sudah terbang tinggi seperti ini baru mulai berani membeli. Nah, itu kan sebenarnya kesalahan sih. Takut ketinggalan kereta atau fear of missing out, akhirnya membuat kita malah nyangkut. Nah, oleh sebab itu lebih baik kita coba lihat secara daily dulu. Level support di 1615, biasanya kalau orang teknikal dia akan coba memperhatikan nih next resist di berapa. Kalau tidak tembus, maka dia coba untuk tunggu di support terdekatnya, yaitu di sini 1615. Kalau memang dia tidak bisa lanjut kenaikan dan dia bisa turun, kemudian turunnya mentok di 1615 dan bisa kuat di sana, ya bisa coba untuk dipertimbangkan entry. Tapi kalau memang ternyata itu pun jebol terus, ya sudah, prepare cut loss kurang lebih di bawah 1600, kita udah wajib untuk cut loss. Tapi coba kita perhatikan secara weekly. Secara weekly memang PBH-nya di 1675, tidak jauh berbeda juga dari yang daily di 1615. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai yang weekly, ya, teman-teman pakai yang weekly, maka ini jauh lebih dekat nih sebenarnya. Kalau memang dia masih bertahan di atas 1675, ya sudah, bisa dipertimbangkan untuk entry dulu nih dengan target jauh ya sampai 2180. Tapi memang biasanya harus ada koreksi dulu nih, koreksi sedikit sebelum dia bisa terus rally. Contoh kalau kasusnya, kalau misalkan teman-teman perhatikan, kita coba lihat history. Ketika dia kenaikan yang cukup signifikan seperti saat ini, dan kemudian masuk ke dalam area resisten terkuatnya, dia sempat naik dulu besok, kemudian dia koreksi, baru dia lanjut naik lagi, turun, baru naik lagi.
Nah, apakah besok ini bisa terjadi naik sedikit turun kemudian dia naik lagi? Ya, tidak ada yang tahu. Bisa juga terus turun. Oleh sebab itu, antisipasi di level-level yang tadi sudah disebutkan. Kalau memang kuat bertahan, silakan bisa dipertimbangkan entry. Kalau gagal bertahan, ya pertimbangan juga untuk batasi kerugiannya, yaitu dengan menerapkan strategi untuk stop loss tadi. Kalau dilihat dari broker summary, hari ini memang masih menarik sekali secara structure, secara volume. BBTN masih menarik sebenarnya, tapi secara teknikal memang ini sudah naik memang cukup signifikan. Jadi potensi penurunan itu masih ada dan potensi resiko juga itu masih terbuka lebih lebar ketimbang yang ambil di harga bawah. Oleh sebab itu, walaupun terminologinya bagus, tapi tetap harus hitung risk rewardnya. Kalau memang dirasa risk rewardnya bagus, ya silakan entry. Kalau risk rewardnya belum bagus, ya lebih baik kita cari emiten yang lainnya yang mungkin menawarkan hal yang lebih menarik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 381 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.